Perjalanan hidup gue selama ini biasa-biasa aja. Menjelang 4 tahun setelah gue lulus dari sekolah. Dan sekarang umur gue 21 tahun. Seperti kebanyakan orang pada umumnya setelah lulus sekolah pasti gue berpikir untuk mencari pekerjaan yang layak. Yang sesuai dengan bidang gue. Dan kenyataannya susah. Gue sama sekali gak merasakan banyak perubahan di hidup gue selama ini. Gue masih sama kayak dulu, masih anak kecil di mata orang tua. Dan gue masih malas, gue masih kurang produktif, dan gue masih suka begadang. Tapi di sini gue gak mau berkeluh kesah. Dan gue juga bukan menceritakan tentang ketidakbecusan gue selama gue hidup. Melainkan gue mau cerita sedikit tentang proses yang selama ini gue alami selama hampir 4 tahun setelah gue lulus dari sekolah. Memang 4 tahun itu bukan waktu yang lama. 4 tahun adalah waktu yang singkat. Tetapi gue bisa mengambil banyak pelajaran dari kurun waktu yang singkat itu. Dan sekarang gak usah banyak basa-basi lah. Gue malas basa-basi. Kita langsung masuk aja ke segmen berkembang. Nama gue Fahri. Dan gue adalah orang biasa yang baru tumbuh menjadi dewasa. Gue belum banyak pengalaman seperti orang-orang tua kita, tapi ada sebagian hal yang mungkin tidak dilewati oleh orang tua kita, dan gua ngelewatin itu semua. Ini bermula ketika gua masih duduk di bangku SMK. Saat itu gue ingat satu momen, dimana ketika itu ada satu guru gua yang menyuruh kita semua di kelas untuk menulis mimpi-mimpi besar kita di selembar kertas. Lalu sejenak gue berpikir. Gue bertanya-tanya lagi sama diri gue. Emangnya apa sih mimpi-mimpi besar gue? Dan singkat cerita, selang beberapa menit gue mulai tulis mimpi-mimpi besar gue di kertas tersebut. Dan gue cuma nulis 2 mimpi gue. Yang pertama, gue pengen jadi penulis yang punya banyak karya. Dan yang kedua, gue pengen keliling dunia tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah semuanya selesai menulis, kertas-kertas itu dikumpulin sama ketua kelas, dikasih guru. Yang akhirnya satu persatu kertas itu dibacakan oleh dia, oleh guru gue ini. Dan yang gue heran, dari 44 atau 45 murid, semuanya punya mimpi yang hampir sama, yaitu satu. Mereka ingin mengajak kedua orang tuanya untuk beribadah haji. Ini bukan suatu kesalahan buat gua, tapi ini juga bukan suatu pembenaran, karena mengajak orang tua pergi beribadah haji merupakan satu kewajiban sebagai seorang anak jika si anak itu mampu. Karena kalau hal-hal yang wajib tidak kita laksanakan, akan mendapatkan balasannya. Berbeda dengan mimpi. Mimpi adalah sumber kekuatan atau sumber imajinasi yang datang dari pikiran kita masing-masing. Dengan bermimpi, kita menjadi tahu dan kehidupan kita menjadi terarah. Mau kemana kita berjalan untuk menuju mimpi-mimpi kita. Dan alhasil kita menjadi orang yang terarah dan lebih terstruktur lagi. Sebisa mungkin gue bergerak ke arah yang mau gue tuju. Di tahun pertama gue lulus,
gue mulai belajar ngedit video, gue mulai belajar buat ngedesain, gue belajar nulis skenario, bikin film pendek. Slide 80, scan 9, shoot 1, take 3. Siapa lu? Oke lah. Terus gue masih nulis buku juga, dan masih banyak kegiatan lainnya yang gue lakuin. Di samping teman-teman gue yang pada ribut nyari kerja, minta loker, minta info beasiswa kampus, gue masih sama. Gue masih males buat ngelakuin hal-hal itu. Sampai akhirnya di bulan November, kalau nggak salah gue lupa, naskah buku pertama gue itu selesai. Dan gue langsung ngirim ke penerbit independen di daerah Subang buat gue cetak 17 eksemplar karena gue nggak punya duit waktu itu. Dan di sekitar bulan Desember buku gue selesai terbit, dan gue merasa punya perasaan tersendiri, perasaan bahagia tersendiri karena buku pertama gue udah berhasil terbit, walaupun itu cuman diterbitkan sama penerbit independen. Dan gue coba buat ngejual 14 buku gue yang udah gue cetak. Tadinya 17, karena yang satu untuk di perpusda daerah si penerbit, yang satu lagi untuk di perpusnas, dan satu lagi buat arsip gue pribadi. Dan alhamdulillahnya 14 buku itu ada yang laku dan ada yang gue kasih ke beberapa teman terdekat gue. Sementara itu tubuh bagian lain gue masih terus belajar buat mendalami desain grafis. Itu buat sampingan lah buat gue, karena gue itu orangnya gak bisa diem sehari aja gitu. Kudu ngerjain satu hal yang buat gue itu menyenangkan. Dan di awal tahun 2020 gue dapet kejutan dari sekolah SMK gue yang ngehubungin gue waktu itu. Karena pas di bulan tersebut ada seminar tentang kepenulisan. Akhirnya gue dikontak dari pihak sekolah dan gue disuruh untuk menjadi narasumber yang membahas tentang kepenulisan buku. Padahal gue sadar diri karena gue kan belum banyak ilmu di dunia perbukuan, di dunia kepenulisan. Tetapi gue coba aja buat melangkah karena mungkin itu kesempatan terbaik buat gue. Dan akhirnya gue setujuin tawaran tersebut. Karena jujur, gue bukan anak yang aktif banget di sekolah. Di kelas 11 gue punya 22 alpha. Di kelas 1, di kelas 10 gue punya 44 alpha. Gue ini anak-anak pendiam yang suka duduk di paling belakang, yang kebanyakan tidur kalau masuk pagi, dan gue gak banyak ngomong kayak kebanyakan teman-teman gue di kelas. Sampai pada akhirnya di kelas 12 kehidupan gue berubah. Gue jadi rajin dan gue gak banyak tidur. Gue juga gak pernah bolos selama kelas 12 SMK. Dan di awal tahun 2020 juga gue sudah mulai memberanikan diri gue buat terjun di dunia freelancer. Yang buat gue ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Karena susahnya mencari klien adalah makanan para freelancer pemula sehari-hari. Dimana portofolio yang kita miliki juga masih kurang bagus, kurang unik, dan kurang bisa membedakan esensi yang kita punya dengan esensi milik kebanyakan orang. Tapi gue bukan tipe penyerah yang kalau susah sedikit gue langsung minggir. Gue adalah orang yang kalau udah maunya itu gue bakalan cari satu cara yang paling gampang buat mewujudkan apa yang gue mau. Sampai beberapa hari kemudian setelah gue ikut jadi narasumber seminar, guru gue juga kontak gue, ngehubungin gue lewat DM Instagram. Gue disuruh buat nulis artikel di
sebuah website bangunan, dan dikontrak selama 1 tahun. Dan tanpa pikir panjang, gue langsung mengiyakan tawaran guru gue itu. Dan itu adalah gaji pertama yang gue terima selama gue lulus dari sekolah. Oh iya, di 2019 akhir juga gue pernah kerja di satu perusahaan ekspedisi jadi kuli panggul. Ya itu buat sekedar nambah pengalaman aja sementara. Gue sambil belajar buat ngedesain, buat hal-hal yang lain. Sampai pada akhirnya pandemi itu datang. Gue sudah membulatkan tekad di tahun ini untuk bisa kuliah. Tapi gue mengurungkan diri gue untuk tidak berkuliah. Karena pada saat itu pandemi awal itu sedang krisis-krisisnya Indonesia. Jadi ya alhasil orang tua gue bilang kalau tahun ini jangan kuliah dulu, ditunda lagi buat tahun depan. Kalau tahun depan belum bisa, ditunda lagi buat tahun depan. Gitu aja seterusnya. Sampai sekarang gue belum kuliah juga. Ini udah 2022. Ada banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil di tahun-tahun awal pandemi. Ya mulai dari kesabaran, ikhlas, dan banyak yang lainnya. Selebihnya di tahun 2020 kehidupan gue ya monoton. Gue masih nge-freelance juga, gue masih nulis artikel juga, dan gue juga masih belajar desain. Gue masih nulis skenario, gue masih kadang-kadang bikin konten di Instagram. Ya begitu aja, kayak monoton aja gitu hidup gue, datar-datar aja. Gak ada yang istimewa di tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan sampai di pertengahan tahun 2021. Saat itu gue lagi nulis satu naskah film pendek. Dan di pertengahan tahun 2021 naskah itu telah selesai gue tulis. Akhirnya di bulan Juli kalau gak salah atau Juni, gue dan teman-teman gue ngegarap film itu sampai bulan Oktober selesai. Itu emang makan waktu karena beberapa teman gue harus kerja dan beberapa ada yang masih sekolah juga. Jadi kita harus ya membagi waktu untuk bisa syuting terus. Sampai akhirnya di bulan November film selesai dan kita upload di akun YouTube. Lu gak perlu tahu siapa gua. Tidak semua manusia pantas untuk mati. Oh, brengsek! Kau juga akan mati, bangsat. Jadi, jangan pikir kau akan hidup selamanya. Dan di tahun 2021 juga gue coba iseng-iseng buat ngebuka brand baju merek gue sendiri. Sampai berjalan 1 tahun 2022 itu cuman ada 1-2 yang beli. Dan akhirnya gue capek sendiri. Kita masuk di tahun 2022 yang mana hampir setiap sektor perekonomian 70% kembali normal. Meskipun masih ada kendala sedikit-sedikit dari pihak perusahaan untuk meminimalisir keuangan mereka, tetapi hal tersebut masih bisa diatasi di tahun 2022 ini. Semuanya membaik walaupun masih ada kendala sedikit-sedikit dari berbagai sektor. Sebelum di bulan Desember akhir, beberapa bulan kemarin, temen SD gue ngontak gue buat ngajak gue join ke bisnis dia yang masih baru merintis, bisnis baju. Gue disuruh buat jadi desainer baju dia. Dan akhirnya gue setuju dengan tawaran temen gue itu karena gue di sana ada minat juga
buat ngebangun brand. Sampai sekarang gue udah ngeluarin 2 desain di brand temen gue itu. Ya alhamdulillah ini emang rezeki mungkin. Jadi ya gue jalanin aja gitu. Sampai gue menemukan di mana bidang gue, di mana rezeki gue, di mana pilihan gue. Dan sekarang gue bisa fokus di berbagai macam hal yang gue sukai. Dan gue sekarang lagi coba buat nulis skenario film panjang yang alhamdulillah juga lagi gue tulis sekarang. Dan gak bakalan gue kasih tahu judulnya apa, karena ini adalah rahasia. Dan inti dari video yang gue buat ini adalah selama kita masih mau berproses, Tuhan pasti ngasih jalan buat kita. Karena sesulit apapun jalan yang diberikan, jalan yang kita hadapi, Tuhan akan campur tangan dengan caranya sendiri. Jadi kita gak perlu susah-susah, kita gak perlu berpikir panjang untuk ngambil pilihan atas apa yang kita inginkan. Karena sejatinya proseslah yang membuat kita bisa untuk terus tumbuh. Kalau lu gak punya teman, gak punya orang yang mau ngedukung lu selama lu berproses, lu bisa jalan sendiri. Karena semuanya adalah tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang lain. Kita yang berproses dan kita juga yang berlelah-lelah. Jadi kita gak butuh banget orang-orang lain untuk ngebantu proses kita. Karena di setiap kesulitan selalu Tuhan memberikan kemudahan. Kalau bukan sekarang kita mau ngelatih semua skill-skill yang ada di diri kita, kita mau ngeluarin semua bakat-bakat yang ada di dalam diri kita, mau kapan lagi? Karena waktu terus berjalan ke depan dan kita nggak bisa yang namanya mengulangi waktu kembali. Hidup adalah rangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, karena itu hanya akan menciptakan kesedihan. Biarlah kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatunya mengalir secara alami dengan cara apapun yang mereka suka. Lao Tse. Terima kasih.